Rahasia Ibu Mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, sudah beberapa hari tidak up video. Karena di sini sering mati lampu, jadi jaringan hilang. Semoga Bunda-Bunda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pakai uangmu dulu ya Din. Uangku menipis. Ucap Mas Rahmat. Kok uangku lagi sih Mas? Kamu kan udah janji akan bayar uang sekolah anak kita. Kenapa malah sekarang pakai uangku lagi? Uangku juga habis, Mas. Kamu kan gak pernah kasih uang aku sudah 3 bulan ini. Selama ini, aku belanja kebutuhan rumah pakai uangku. Jadi uangku udah habis, Mas. Aku menjawabnya dengan kesal. Bagaimana tidak kesal? Dia sudah janji akan membayar uang sekolah anak kami. Tapi sekarang ujung-ujungnya pakai uangku dulu. Sedangkan dia tidak memberi nafkah sudah 3 bulan terakhir. Entahlah. Padahal selama ini, Mas Rahmat selalu memberikan seluruh gajinya ke aku. Tapi sekarang gak pernah lagi. Bahkan aku harus ngemis dulu. Misalkan di rumah berasnya habis. Aku gak ngerti lah, kenapa tiba-tiba dia berubah. Aku mencoba berpositif thinking. Tapi lama-lama gak betah juga. Ya gimana lagi, Din? Uangku benar-benar menipis. Kamu tuh ngomongnya mendadak. Jawabnya lagi. Mendadak gimana, Mas? Aku udah ngomong sama kamu tentang biaya sekolah anak kita 3 bulan yang lalu loh, Mas. Katamu nanti aja. Dan sekarang giliran terima raport, kamu malah bilang gak ada uangnya. Malah suruh aku yang menutupi dulu. Sementara uang sekolah harus dilunasi. Sementara besok udah terima rapor. Keterlaluan kamu, Mas. Apa kamu lupa? Aku sering bilang sama kamu, kalau bayaran anak sekolah kita sekian. Tapi kamu jawab entar. Ujung-ujungnya sampai 3 bulan gak kebayar. Sekarang giliran diminta uang, katanya uangnya menipis. Padahal kamu gak pernah kasih uang aku udah 3 bulan ini loh. Terus kemana semua uang kamu? Ku cecar ia dengan banyak pertanyaan. Wajar bukan seorang istri menanyakan di mana uang suamiku. Dia bukan bergaji kecil. Gajinya cukup besar. Hampir 10 juta setiap bulan. Tapi aku gak pernah dinafkahi sudah 3 bulan ini. Aku harus ngemis dulu kalau aku butuh sesuatu. Padahal sebagai kepala rumah tangga itu adalah tanggung jawab dia. Tapi malah aku yang menutupi kekurangan rumah ini. Dan malahan, dia yang minta makan ke aku. Karena beras yang ada di rumah ini juga beli pakai uangku. Kebangetan banget jadi suami. Udahlah Din, aku gak mau debat. Yang jelas sekarang aku gak punya uang sebanyak itu. Kamu bayar pakai uangmu dulu ya? Atau kamu mau anakmu malu gak bisa bayar uang sekolah? Apalagi besok kamu kan yang ambil rapornya. Kini Mas Rahmat malah seolah melimpahkan semua kesalahan ke aku. Tentu saja itu pilihan yang sangat sulit. Aku tidak akan pernah mau mempermalukan anakku sendiri. Apalagi aku masih ada kok uangnya. Akhirnya mau gak mau, aku harus bayar uang sekolah Dimas pakai uangku sendiri. Daripada anakku malu, kasihan dia. Aku memilih diam, tak ku jawab lagi pertanyaan Mas Rahmat. Dia bukannya minta maaf, tapi malah pergi begitu saja. Besoknya, aku datang ke sekolahan Dimas untuk mengambil rapor sekaligus melunasi biaya sekolahnya. Saat ini, semua orang tua murid disuruh masuk ke dalam kelas. Tak lama kemudian, wali kelas Dimas sudah masuk. Beliau mengucapkan salam dan menyapa kami semua. Setelahnya dibacakanlah peringkat 1 sampai 3 siswa-siswa yang mendapatkan juara. Aku deg-degan, kira-kira Dimas masih bertahan atau enggak ya? Alhamdulillah, selama ini Dimas selalu dapat peringkat. Entah sekarang. Peringkat 3 dan 2 sudah dibacakan, kini tinggal peringkat 1. Dan di antara 3 dan 2 tadi nama Dimas belum disebut sama sekali. Dan peringkat 1-nya adalah Dimas Pratama, putra dari Ibu Dinda Pratiwi. Kami mohon kesediaannya Ibu Dinda untuk maju ke depan. Ucap wali kelas Dimas. Aku lega, karena ternyata Dimas masih bertahan. Dengan bangga aku maju ke depan. Ku terima sertifikat penghargaan sekaligus hadiah dan juga rapor Dimas. Selamat ya Bu, atas prestasi Dimas yang terus bertahan sampai detik ini. Ucap wali kelasnya lagi memberi selamat. Terima kasih Bu, semua ini juga berkat Ibu yang sabar mengajari Dimas. Balasku.
Selesai penerimaan rapor dan pengumuman juara kelas, semua wali murid yang tidak berurusan lagi dengan administrasi langsung keluar dan pulang. Sementara aku dan beberapa wali murid lainnya tinggal karena masih ada sangkutan. Kini tiba giliranku setelah menunggu dua wali murid lainnya. Ibu Dinda, Dimas masih ada sangkutan sekian. Biaya ini sekian, biaya ini sekian. Ucap wali kelas Dimas. Aku pun mengangguk dan segera membayar nominal yang disebutkan. Terima kasih ya Bu, semuanya sudah lunas. Ucap wali kelasnya lagi. Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi, kataku. Aku segera keluar kelas dan mencari keberadaan Dimas. Ternyata dia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dari kejauhan aku mendengar teman-teman Dimas memberi selamat. Aku bangga sekali pada putraku meskipun dia mendapatkan peringkat kelas tidak ada rasa sombong di hatinya. Bahkan dia begitu merendah ketika teman-temannya mengucapkan selamat. Dimas, sudah selesai nak? Tanyaku. Sudah Bu. Ibu sudah ya? Tanyanya. Iya sudah. Ayo kita pulang. Ajakku. Ayo Bu. Teman-teman, aku pulang duluan ya. Ucap Dimas berpamitan. Ya Dimas, hati-hati. Jawab teman-temannya hampir kompak. Kali ini kami tak langsung pulang ke rumah. Aku akan mengajak Dimas jalan-jalan terlebih dahulu. Aku akan mengajaknya ke mall sebagai hadiah karena sudah mendapatkan peringkat. Sayang, kita ke mall dulu ya, jalan-jalan. Kamu boleh beli apapun yang kamu mau, ucapku ke Dimas. Beneran Bu? Tanyanya antusias. Iya beneran. Dimas boleh beli apapun yang Dimas mau. Ibu kabulin, jawabku. Makasih ya Bu, katanya sambil tersenyum bahagia. Sama-sama sayang, ya sudah ayo kita berangkat. Ku kendarai motorku yang sudah tua ini. Tapi alhamdulillah, meskipun bentuknya sudah jelek, tapi masih berfungsi dengan baik karena aku selalu merawatnya. Kalau soal perawatan motor, kuserahkan pada bengkel kepercayaanku. Mereka tidak pernah menipu, selalu jujur. Sekiranya ada yang perlu diganti ya diganti. Karena motor ini kenang-kenangan yang sangat berharga dari kedua orang tuaku. Ini adalah hadiah dari mereka saat aku masuk SMA kelas 1. Ya dulu jarak sekolahku dari rumah cukup jauh. Sehingga tak mungkin aku naik sepeda. Dibelikanlah motor ini. Dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Yang gak ada adalah orang tuaku. Orang tuaku keduanya sudah meninggal. Mereka berdua kecelakaan saat ada perjalanan bisnis. Ya, orang tuaku bukan orang sembarangan. Tapi hanya segelintir orang yang tahu. Karena memang mereka tidak terlalu mencolok seperti orang-orang pada umumnya. Harta peninggalan orang tuaku juga sangat banyak. Tapi yang tahu hanya aku dan keluargaku saja. Kalau suamiku dan keluarganya tidak ada yang tahu sama sekali karena aku sengaja merahasiakannya. Bukan bermaksud pelit, tapi aku tidak mau kalau sampai nanti mereka tahu malahan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Lagi pula sekarang aku sudah punya ahli waris yaitu Dimas. Semua yang aku punya akan kuwariskan ke Dimas nanti. Maaf ya nak, jika selama ini kita berpura-pura miskin. Karena ibu gak mau hak kamu nanti diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ucapku dalam hati. Sesampainya di mall, Dimas dengan semangat memilih apa yang dia suka. Tapi anakku itu gak pernah yang namanya serakah. Dia hanya membeli secukupnya. Dia hanya mengambil satu buku dan satu pena baru. Iya, cuman itu yang dia beli. Aku sudah menyuruhnya mengambil yang lain, tapi dia gak mau karena katanya masih ada di rumah. Ya emang sih stok buku dia masih aman. Dia beli buku ini karena sudah lama sekali dia inginkan. Ini buku cerita yang berisi tentang kisah Islami. Kalau pena mungkin karena bentuknya lucu jadi Dimas tertarik. Dimas mau apa lagi sayang? Tanyaku sekali lagi. Mungkin masih ada keinginannya tapi dia belum berani mengungkapkan. Udah Bu, ini aja. Jawabnya dengan sangat yakin. Beneran ini aja? Tanyaku memastikan sekali lagi. Iya Bu, ini aja. Kan semuanya sudah ada di rumah. Jawabnya. Akhirnya setelah membayar, kami putuskan untuk ke restoran. Aku ingin mentraktirnya makanan enak. Selama ini, aku sengaja makan makanan sederhana. Ya, sebenarnya kasihan sih sama anakku. Tapi mau gimana lagi? Namun meskipun makanan sederhana, tapi aku pastikan itu semua bergizi untuk Dimas. Selesai makan, kami pun pulang. Sesampainya di rumah,
Terlihat ada ibu mertua datang dan juga Mas Rahmat. Assalamualaikum, ucapku dan Dimas hampir bersamaan. Waalaikumsalam. Kalian kok pulangnya lama sekali? Kemana aja? Tanya Mas Rahmat. Sama sekali dia tidak menyambut kami dengan baik. Nada bicaranya juga ketus. Maaf mas, aku tadi jalan-jalan sebentar ngajak Dimas. Soalnya dia dapat peringkat lagi. Aku mau kasih hadiah ke dia, jawabku. Ah, kamu itu pemborosan. Katanya nggak punya uang, tapi malah ngajak anak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tanya Mas Rahmat. Di sekitaran sini aja kok mas, nggak mahal juga, jawabku. Halah kamu ini ya, dibilangin. Udah cepat buka pintunya, perintahnya. Sementara ibu mertuanya diam. Tapi tadi aku sudah sempat menyelami tangan beliau. Setelahnya aku persilakan mereka semua untuk masuk. Ibu mau menginap di sini ya? Tanyaku lembut. Iya, jawabnya singkat namun nadanya biasa saja. Ya sudah bu, ibu masuk ke kamar seperti biasa ya bu. Kamarnya udah rapi kok, kan aku beresin setiap hari, ucapku. Iya, makasih ya, kata ibu mertua. Setelahnya beliau masuk ke dalam kamar, sama sekali nggak bertanya pada cucunya. Atau memberi selamat, nggak ada. Begitu juga dengan Mas Rahmat. Aku nggak ngerti lah kenapa dari dulu suami dan mertuaku terlihat acuh sekali dengan Dimas. Padahal jelas-jelas Dimas itu cucu kandungnya dan juga anak kandung Mas Rahmat sendiri. Dimas, kamu masuk kamar Gih, istirahat sama ganti baju, ucapku. Iya bu, jawab Dimas. Mas, kamu nggak ngasih selamat ke Dimas? Tanyaku. Alah udah biasa kan? Emang setiap kali semester Dimas dapat juara. Dia pasti juga udah biasa kali ku kasih selamat. Udahlah nggak usah lebay, jawabnya. Loh mas, kok kamu jawabnya gitu sih? Selamat dari orang tua dia itu pasti sangat berharga mas. Apalagi kamu bapaknya. Kamu selama ini jarang loh mas ngajak Dimas ngobrol, ngajak dia main. Ini dia dapat juara juga nggak kamu hargai. Sekedar selamat doang. Apalagi hadiah boro-boro mas. Kataku mengomel. Ya aku tak suka dengan sikap Mas Rahmat yang acuh terhadap anaknya sendiri. Udahlah Din, gak usah diperpanjang. Jawabnya ketus. Malam harinya makan malam yang aku masak sudah siap. Aku dibantu Dimas menyusunnya di meja makan. Dari tadi dia juga sudah bantuin aku di dapur. Sekedar memotong sayur dan mengupas bawang. Anakku itu memang rajin. Dia gak pernah bisa ngeliat aku beberes sendirian. Dia pasti langsung bantuin. Gak kayak bapaknya. Sayang, panggil ayah sama nenek ya. Perintahku ke Dimas. Baik bu, jawab Dimas semangat. Tak lama kemudian Dimas sudah kembali bersama nenek dan juga ayahnya. Makan bu, kataku. Cuma ini aja lauknya, tanya ibu mertua sambil melihat semua makanan yang terhidang di atas meja. Iya bu, emang mau apa lagi bu? Kan ada ayam, sambal tahu dan tumis buncis. Ucapku, ya apalagi yang diinginkan mertuaku. Sudah ada daging, sudah ada tahu, sudah ada sayurnya juga. Lengkap kerupuk, ada nasi. Apa yang masih dia inginkan? Gak ada daging sapi kah? Rendang? Atau semur daging gitu? Ucap mertuaku. Aku langsung melirik ke arah Mas Rahmat. Nggak ada bu. Soalnya Mas Rahmat nggak ngasih uang belanja ke aku. Jadi cuma itu yang bisa aku masak. Ku katakan apa adanya karena memang itu kenyataannya. Apa? Nggak dikasih uang? Kata kamu, waktu ibu minta uang, udah dihabisin sama istri kamu. Lah sekarang istri kamu bilang, nggak dikasih uang. Yang bener yang mana sih? Ucap ibu melihat ke anaknya. Loh, ibu nggak dikasih uang sama Mas Rahmat? Terus kemana dong uangnya mas? Kamu nggak kasih aku, juga nggak kasih ke ibu. Kemana uangnya? Ya, ketika aku minta uang, dan dia bilang uangnya udah habis dikasih ke ibu. Tapi nyatanya ibu mertua juga nggak menerima. Udah, jangan dibahas. Gak baik loh berantem di depan makanan. Apalagi ada Dimas. Udah, ayo makan dulu. Kata Mas Rahmat berusaha mengalihkan. Aku memang selalu menghindari pertengkaran di meja makan.
Tapi gara-gara ibu, aku jadi tahu apa yang sebenarnya suamiku rahasiakan. Akhirnya malam itu ibu mertua mau makan juga, meskipun hanya dengan lauk seadanya. Menurutku sih itu nggak seadanya. Bagiku menu yang aku masak sudah sangat enak. Selesai makan, kami pindah duduk di ruang keluarga. Tapi sebelum itu, bekas makan kami sudah aku bersihkan. Piring kotornya langsung aku cuci, supaya besok pagi pekerjaan tidak begitu banyak. Oh ya mas, soal uang tadi gimana? Maksud kamu? Tanyaku, karena aku teringat lagi soal uang nafkah. Udah deh, gak usah dibahas. Gak penting juga. Gak bisa dong mas. Aku harus tahu kemana uang itu. Kamu gak nafkahin aku. Gak ngasih juga ke ibu. Terus uangnya kemana? Untuk apa? Ku cecar lagi dia dengan pertanyaan itu. Aku bisnis, Din. Jadi kamu tenang aja. Kalau nanti sudah berhasil, kamu tinggal nikmatin hasilnya. Yang penting sekarang kamu doain aku dan dukung aku. Sekarang kalau aku nggak bisa kasih uang, ya kamu pakai uang kamu dulu. Karena uang yang ada untuk bisnis. Jawabnya. Tapi jawaban itu menurutku bukan jawaban yang sebenarnya. Terlihat kegugupan di raut wajah suamiku. Apalagi matanya yang bergerak ke sana kemari. Semakin jelas kalau dia sedang berbohong. Bisnis apa, Mas? Langsung kutanyakan itu padanya. Udah, nanti kamu juga tahu kok. Tenang aja. Jawabnya dengan masih gugup. Kuputuskan untuk berhenti bertanya. Karena kurasa percuma. Dia pasti akan berbohong lagi. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku masih di sini. Permintaannya sekarang semakin keterlaluan aja. Makan maunya enak. Padahal anaknya nggak kasih uang. Kamu kok cuma masak telur sih, Din? Ibu nggak suka. Ucap ibu. Adanya cuma itu, Bu. Disyukuri saja. Kataku. Kamu masak yang enak dong, Din. Masa ibu di sini cuma dimasakin telur? Sambung Mas Rahmat. Ya kalau emang mau dimasakin enak, kasih uang dong, Mas. Jangan ngandelin uangku terus. Uangku juga sudah habis kali. Aku cuma menjahit, Mas. Gak seberapa uangku. Ucapku tegas. Ya udah, nih. Mas Rahmat mengeluarkan uang 20.000 dari sakunya. Dapat apa, Mas, 20.000? Cuman tahu sama tempe. Mana mau ibu kamu? Aku langsung menolak uang itu. Mana cukup kalau ibunya mau makan enak. Jadi harusnya berapa, Din? Tanya Mas Rahmat. Minimal 200.000, Mas. Ibu tuh maunya daging, bukan cuman ayam. Kalau 100.000 cuma dapat ayam aja. Jawabku. Mas Rahmat langsung melirik ke ibunya. Namun, ibu tidak menatapnya sama sekali. Ya udah, nih untuk belanja. Giliran ibunya yang minta aja, langsung dikasih. Ia memberiku uang 200.000. Coba aku yang minta, manalah dia mau ngasih. 50.000 aja, masih ditanya kembaliannya. Tuh, udah dikasih uangnya sama Rahmat. Masak yang enak. Ibu nggak mau nanti malam cuma makan pakai tahu tempe, kata ibu. Aku hanya diam tidak kujawab iya. Malas saja. Selesai mencuci piring kotor bekas sarapan, aku dan Dimas berangkat ke pasar untuk belanja. Aku membeli daging, rencananya akan kubuat rendang. Untuk sayurnya, aku beli buah pepaya yang murah harganya. Karena kan uang dari Mas Rahmat cuma 200.000, cuma dapat daging sekilo, bumbu-bumbunya, dan pelengkapnya. Untung di rumah masih ada beras. Walaupun cuma untuk nanti malam aja sih, besok harus beli lagi. Aku nggak pernah beli beras dalam jumlah yang banyak. Paling banyak 2 kilo. Itu semua aku lakukan karena aku nggak maulah Mas Rahmat keenakan. Aku yang beli beras banyak, dia yang menikmati dengan enaknya. Malamnya, mereka semua makan dengan lahap. Kalau aku dan Dimas hanya mengambil secukupnya lah. Dimas kuambilkan 2 potong, sementara aku sepotong saja. Kalau Mas Rahmat dan Ibu Mertua jangan ditanya. Sekali makan, mereka bisa menghabiskan sampai 5 potong daging sapi. Kelihatan rakus banget sih, kayak nggak pernah makan. Padahal aku motong dagingnya lumayan besar loh. Sekali makan aja seharusnya 2 potong cukup. Tapi bagi mereka, hanya bisa geleng-geleng kepala aja aku dibuatnya. Pagi harinya. Loh, kok belum ada nasi, Din? Tanya Mas Rahmat. Beras habis, Mas. Aku minta uang. Biar aku beli di warung. Ucapku. Ya ampun.
Bisa-bisanya, udah jam segini, nasi belum matang. Kamu gimana sih, Din? Bentak Mas Rahmat. Ya gimana, Mas? Aku kan gak ada uang lagi. Kamu juga gak kasih uang untuk aku beli beras. Jawabku. Kemarin kan udah aku kasih 200.000, Din. Katanya, 200.000 cuma untuk masak rendang, Mas. Kalau kamu mau tahu harga di pasar, sana kamu aja yang belanja. Jangan suruh aku. Geramku. Mas Rahmat menghela nafasnya. Kemudian merogoh kantong celananya. Mengeluarkan uang 20.000. Ini, Din, sana beli beras. Lauk yang kemarin masih ada kan? Tanyanya. Masih, tinggal sedikit tapi. Soalnya kalian makannya banyak banget kemarin. Jawabku. Ah ya sudahlah, cukup kan itu untuk beli beras? Katanya lagi. Cukup untuk hari ini aja. Soalnya ibu makannya banyak. Jadi beras lebih boros. Ucapku tidak takut lagi kalau misalkan perasaan ibu mertuaku tersinggung. Ya gimana lagi emang dia makannya banyak. Sehingga beras di rumah ini jadi cepat habis. Kamu kok ngomong gitu sih tentang ibu? Tega, kata Mas Rahmat tidak terima. Emang kenyataannya gitu kok, Mas. Makanya, kalau mau makan enak harus kasih uang yang banyak. Apalagi kalau aku harus nuruti keinginan ibu kamu, Mas. Banyak banget maunya. Ucapku. Tak pedulilah jika memang ibu mertua mendengar omonganku ini. Dan ingat ya, Mas, uang 20.000 ini cuma untuk beli beras. Untuk makan hari ini aja. Dan rendang cuma untuk sarapan pagi. Makan siang dan makan malam. Aku nggak mau tahu. Kalau kamu nggak kasih uang, aku nggak akan masak. Kataku tegas. Loh, Din, nggak bisa gitu dong. Kamu kan punya uang. Pakai uangmu lah. Uangku udah habis. Bentaknya. Aku juga nggak ada uang. Uangku juga udah habis. Balasku. Aku nggak mau lagi dimanfaatin oleh Mas Rahmat. Selama ini aku masih kasihan sama dia. Tapi setelah tahu kalau ada gelagat kebohongan di wajahnya, aku nggak mau lagi ditipu. Akhirnya, mau nggak mau Mas Rahmat mengeluarkan 100.000 lagi. Ya lumayan lah nanti bisa beli ayam di warung sama sayuran. Rencananya juga aku mau pergi hari ini, mau ajak Dimas jalan-jalan. Kasihan dia, lagi libur sekolah tapi nggak kemana-mana. Pasti suntuk di rumah. Buru-buru ku selesaikan memasak dan beberes rumah. Setelah semua beres, aku juga sudah siap. Langsung saja aku mau berangkat. Mau kemana kalian? Tanya ibu. Mau keluar sebentar, Bu? Mau ajak Dimas jalan-jalan aja beli es krim? Jawabku. Oh, ya udah sana, katanya. Tapi semua makanan udah siap kan? Tanya ibu. Udah, Bu. Itu juga sekalian untuk makan malam, biar nggak boros gas. Ibu mertuanya mengangguk saja mendengar jawabanku. Kemudian tangannya mengisyaratkan soal aku disuruh saja segera pergi. Dengan senang hati, daripada di rumah, nanti ada saja yang dikomentari. Sesampainya di mall, tiba-tiba Dimas memanggilku. Bu, itu kayak ayah, katanya sambil menunjuk ke sebuah arah. Aku mengikuti arah tangan Dimas. Dan ternyata benar yang dia lihat memang Mas Rahmat. Loh, katanya kerja. Terus dia ngapain di sini? Gumamku dalam hati. Aku tidak langsung mendekatinya. Kuperhatikan dulu dari jauh. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu. Seharusnya kan jam segini Mas Rahmat bekerja, bukannya keluyuran di mall begini. Seketika aku kaget, karena tiba-tiba ada seorang perempuan yang menggandeng tangan suamiku. Entah dia berasal dari mana. Kayaknya sih dari sebuah toko yang ada di mall ini. Di tangan wanita itu juga membawa beberapa paper bag yang kupastikan itu isinya belanjaan. Setauku sih barang-barang itu lumayan harganya. Untungnya saat ini Dimas sedang asik memperhatikan ke arah lain. Jadi dia tidak melihat ayahnya bergandengan dengan wanita lain. Ingin sih aku mengikuti kemana perginya Mas Rahmat. Tapi melihat Dimas aku jadi gak tega. Kasihan dia, aku gak mau merusak mentalnya. Rencananya aku mau pulang agak siangan. Tapi tiba-tiba Dimas ngajak pulang, katanya sudah capek. Ya tadi dia sudah main sekitaran 1 jam. Mungkin karena terlalu bersemangat jadi dia kelelahan. Akhirnya aku putuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, kelihatannya ada tamu.
Siapa ya? Batinku. Aku langsung mengucapkan salam, begitu juga dengan Dimas. Aku selalu membiasakan dia sebelum masuk rumah wajib ucap salam. Waalaikumsalam, jawab beberapa orang dari dalam rumah. Kenapa ada suara Mas Rahmat juga? Tapi kok motornya nggak ada ya? Aku bingung mencari keberadaan motor suamiku. Karena memang nggak ada motor di depan. Seharusnya kalau dia pulang, motornya ada dong. Tapi emang benar, Mas Rahmat ada di rumah. Sedang duduk di ruang keluarga sama ibu mertua dan seorang wanita. Siapa wanita ini? Dan kelihatannya mereka akrab banget. Terus, wanita itu juga duduknya dekat banget sama Mas Rahmat. Dan pas aku datang, wanita itu dan juga suamiku langsung bergeser agak jauhan. Sespesial itukah wanita ini sampai diajak ke ruang keluarga? Padahal di ruang tamu kosong, bisa loh ngobrol di sini. Aku menyuruh Dimas istirahat di kamarnya. Dimas pun patuh. Siapa dia, Mas? Kenapa ngobrolnya harus di ruang keluarga? Emang gak bisa di ruang tamu? Kan ruang tamu juga luas, ucapku. Perasaanku sudah gak enak. Aku yakin ini gak benar. Ruang keluarga ya hanya untuk keluarga, tidak untuk orang asing seperti wanita itu. Aku aja gak kenal. Apaan sih, Din, lebay banget. Cuman ngobrol aja, kenapa sih harus dikomentari? Mau di ruang tamu atau ruang keluarga kan sama aja. Ruang keluarga juga bisa kok untuk menerima tamu. Jawab ibu. Mas, aku gak suka ya, Mas, ada orang asing yang duduk di sini. Kan sudah pernah aku bilang ke kamu, ruang keluarga fungsinya untuk keluarga, bukan untuk orang asing. Kataku tegas. Aku gak suka kalau ada yang melanggar peraturan di rumah ini, karena memang itu sudah aku buat sejak lama. Aku yang punya rumah ini, jadi aku berhak. Apa sih, Din? Kamu itu berlebihan. Udahlah, gak usah dipermasalahkan. Sana-sana ke dapur, kata Mas Rahmat, mengusirku dia. Enak banget kamu ngusir aku, Mas. Aku nyonya di rumah ini. Kalaupun ada yang diusir, itu dia bukan aku. Kutunjuk wanita itu. Aku sudah terlanjur emosi. Gak bisa kubendung lagi, aku gak peduli dia itu siapa. Tapi aku baru ingat, baju wanita ini sama dengan baju wanita yang aku lihat di mall tadi, yang bersama Mas Rahmat. Setelah melihat, ke samping ibu mertua juga ada paper bag yang sama. Namun hanya satu, mungkin yang lainnya barang milik wanita itu, jadi gak dibawa ke sini. Udah, Din, gak usah lebay. Lagi-lagi ibu mertua mengataku lebay. Gak sopan kamu begitu, mengusir tamu. Oh, wajar sih. Kamu kan udah lama gak ada orang tua. Jadi wajarlah kalau gak punya sopan santun. Sambung ibu. Amarahku semakin terpancing karena ibu bawa-bawa orang tuaku yang sudah gak ada. Jangan pernah bawa-bawa orang tuaku, Bu. Mereka gak salah apa-apa. Mereka udah tenang di sana. Jangan disebut-sebut lagi. Bentakku. Aku tak peduli meskipun dia adalah mertuaku. Din, gak pantas kamu bentak ibu. Mas Rahmat langsung berdiri, mencekal tanganku. Aku gak akan lakuin itu kalau ibu tidak bawa-bawa orang tuaku, Mas. Kamu seharusnya bisa belain aku sebagai istri kamu. Bukannya malah begini, malah marahin aku. Ucapku, air mata juga sudah luruh. Gak tahan banget kalau dibahas soal orang tua. Tiba-tiba Dimas berlari ke arahku. Lepas ya. Dimas mendorong ayahnya, sampai Mas Rahmat terduduk di sofa. Iya, Dimas tidak terima melihat aku yang masih dicengkram oleh Mas Rahmat. Apa-apaan kamu, Dimas? Gak sopan sama orang tua. Mas Rahmat membentak Dimas. Jangan pernah bentak anakku, protesku. Kamu tuh yang gak bisa ngajarin Dimas. Mas Rahmat malah terus menyalahkan aku. Bahkan dia sampai menunjuk Dimas anaknya sendiri. Jangan pernah lakuin itu, Mas. Dimas itu gak salah. Dia itu cuman mau membela ibunya. Kamu gak berhak membentak dia. Aku selalu ngajarin yang baik untuk Dimas. Bukan seperti kamu yang gak pernah peduli sama dia. Ibu juga. Dimas itu cucu ibu. Tapi ibu gak pernah peduli sama dia. Gak pernah nunjukin kasih sayang ibu ke Dimas. Apa ibu gak nganggap Dimas cucu ibu? Aku bertanya pada mereka.
Jaga bicaramu, Din. Ibu sayang kok sama Dimas. Kamu aja yang baper, jawab Mas Rahmat. Kalau sayang, mana ada seorang cucu yang berprestasi tidak diberi selamat. Jangankan hadiah, diberi selamat aja enggak, dipeluk aja enggak. Itu namanya enggak sayang, Mas. Ibu dan kamu juga cuek. Sama cueknya ke Dimas. Kamu tega loh, Mas, sama Dimas. Padahal Dimas anak kamu sendiri. Aku terus ngomel meluapkan semua emosiku. Aku hanya ingin mereka sadar kalau selama ini mereka tak pernah perhatian ke Dimas. Udahlah, Din, gak usah ngomel terus. Kamu itu berlebihan. Selama ini aku sudah tinggal di rumah ini saja. Itu sudah cukup kan? Aku masih ada untuk Dimas, jawab Mas Rahmat. Masih ada dalam hal apa, Mas? Ngasih uang juga enggak, ngasih perhatian juga enggak. Kamu di rumah, tapi yang kamu pegang cuma HP terus. Gak pernah tuh kamu ngajak ngobrol Dimas, ngajak main dia. Gak pernah sama sekali. Ucapku tegas. Mas Rahmat terdiam. Terlihat dia berpikir, mungkin sedang mencari jawaban apa lagi yang bisa dia katakan untuk membela dirinya. Jangan keterlaluan kamu sama suami. Gak sopan kamu. Suami itu harus dihargai, dihormati. Jangan ngomong dengan nada tinggi. Ucap ibu ikut campur. Kalian memang semuanya sama. Percuma aku ngomong sama kalian. Kalian gak akan pernah ngerti. Ayo sayang ke kamar ibu. Ku ajak Dimas masuk ke kamarku. Ku tinggalkan ruang keluarga ini. Sebenarnya aku gak pernah mau berantem di depan Dimas begini. Tapi semua udah terlanjur. Maafin ibu, nak. Ku peluk Dimas dengan erat. Aku meminta maaf berkali-kali ke dia. Maafin ibu, sayang. Maafin ibu, kataku. Dimas masih terus menangis. Usianya yang 8 tahun pasti sudah mengerti kalau orang tuanya bertengkar. Malam harinya, tak ku dapati Mas Rahmat ataupun ibu mertua di ruang tamu, di ruang keluarga, ataupun di dapur. Mereka di mana ya? Apa Mas Rahmat pergi dari rumah karena masih marah? Terserahlah dia. Aku udah muak sama semua ini. Tapi samar-samar aku mendengar suara dari dalam kamar ibu mertua. Aku mengendap-endap agar bisa menguping pembicaraan mereka. Kudekatkan telinga ini di daun pintu agar bisa dengan jelas mendengar pembicaraan keduanya. Ternyata benarkah dugaanku? Mas Rahmat ada di dalam kamar ibu. Rahmat, kamu ceraikan saja istri kamu itu. Dia udah kurang ajar loh sama kamu, sama ibu juga. Mana, sekarang dia hitung-hitungan soal uang. Lebih baik kamu nikah aja sama Widya. Dia lebih cantik. Ibu juga udah sayang sama dia. Cocoklah kamu sama dia menikah. Ucap ibu. Ternyata nama perempuan itu Widya. Aku yakin perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang tadi kesini. Aku maunya juga gitu, Bu. Tapi aku bingung. Sekarang, Mas Rahmat menjawab. Bingung kenapa, Rahmat? Kamu kan udah punya pekerjaan yang bagus. Gaji juga cukup besar. Rumah juga sudah ada kan? Kata ibu. Iya, Bu, aku memang punya pekerjaan yang bagus. Gajiku juga lumayan. Tapi rumah ini rumah Dinda, Bu. Bukan rumah aku. Apa maksud kamu rumah ini rumah Dinda? Kan kamu yang beli. Iya, emang rumah ini dibeli pakai uangku, Bu. Tapi, aku mengatasnamakan Dinda. Karena dulu aku gak pernah berpikir kalau rumah tanggaku akan begini, Bu. Lagian aku juga sadar, Bu. Aku bisa punya rumah sebagus ini juga karena Dinda pandai mengatur uang dulu. Dari awal menikah, semua gajiku kukasihkan ke Dinda. Kusuruh dia yang mengelola. Hingga akhirnya bisa kembali rumah ini, bisa renovasi sampai bagus gini. Hingga pada akhirnya, 3 bulan terakhir aku gak pernah kasih uang aku ke Dinda lagi. Sejak aku ketemu Widya, setelah sekian lama kita gak pernah ketemu, Bu. Ternyata dia masih mencintai aku. Karena hal itu, kuputuskan untuk menjalin hubungan sama Widya di belakang Dinda, Bu. Soalnya aku masih suka sama dia. Apalagi dia sekarang semakin cantik, Bu. Dadaku sangat sesak karena mendengar ucapan suamiku. Mencintai wanita lain ternyata. Ya Allah, Mas, kamu tega. Jadi kamu anggap aku apa, Mas? Ternyata wanita itu adalah masa lalu suamiku. Pantaslah. Mereka sudah sangat dekat sekali.
Waduh, ternyata rumah ini atas nama istri kamu ya? Kamu itu bodoh banget. Harusnya sih atas nama kamu aja dulu. Kamu gimana sih? Ucap ibu menyalahkan Mas Rahmat. Ya gimana lagi bu, dulu kan aku cinta banget sama Dinda. Tapi setelah ketemu Widya lagi, cinta itu langsung hilang bu. Beralih ke Widya. Ya ibu tahu sendirilah, penampilan Widya jauh banget daripada Dinda. Widya cantik dan wangi. Kalau Dinda, ya gitu-gitu aja penampilannya dari dulu nggak pernah berubah. Ya udah gini aja, kamu ambil sertifikat rumah ini, kamu balik nama atas nama kamu. Setelah itu, ceraikan dia dan nikahi Widya. Ibu udah nggak betah punya menantu seperti istri kamu itu. Nggak sopan, kurang ajar sama orang tua. Hanya bisa menggelengkan kepala aku mendengar perbincangan mereka berdua. Tega banget kamu, Bu. Kamu juga, Mas, jahat. Kamu sudah menjalin hubungan dengan wanita itu ternyata di belakangku. Karena sudah mengetahui rencana busuk mereka, aku langsung berjalan ke kamar. Aku harus mengamankan sertifikat rumah ini. Jangan sampai diambil oleh Mas Rahmat. Enak sekali dia. Aku sudah disakiti, dihianati. Terus, dia akan ngambil sertifikat rumah ini. Gak akan pernah aku biarkan. Sertifikat itu kuselipkan di bawah lemari. Ada space kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan. Aku yakin Mas Rahmat tidak akan bisa menemukannya. Karena dia nggak tahu seluk-beluk lemari ini. Besok, aku akan bawa sertifikat ini keluar dari rumah ini agar tidak bisa ditemukan. Benar kan di tengah malam? Entah pukul berapa. Aku melihat Mas Rahmat menggeledah lemari. Pasti dia mencari sertifikat itu. Aku yang sebenarnya terbangun, pura-pura tidak mendengar. Tapi dari raut wajahnya, dia terlihat kecewa karena tidak bisa menemukan sertifikat itu. Buru-buru aku menutup mata lagi. Hampir saja ketahuan oleh Mas Rahmat kalau aku sempat membuka mata tadi. Aku sudah berpikir sangat matang. Rumah tangga sepertinya nggak bisa dipertahankan. Lagi pula aku sudah cari tahu sejauh apa hubungan mereka berdua. Bukan hanya pacaran biasa, melainkan sudah melampaui batas. Pasti kalian mengerti apa yang aku maksud. Itu semua aku ketahui karena aku menyuruh seseorang untuk mengawasi Mas Rahmat dan Widya. Mereka berdua sudah sering ke hotel, apalagi kalau bukan berbuat yang begituan. Tanpa basa-basi, langsung kuajukan gugatan ke pengadilan, tanpa sepengetahuan Mas Rahmat. Bukti yang aku miliki sudah sangat kuat, jadi mudah bagiku untuk meminta cerai darinya. Aku akan mengusahakan sebisa mungkin supaya masalah ini cepat selesai. Aku nggak takut kalau berjuang sendiri. Meskipun aku perempuan, aku berani, aku bisa. Sertifikat rumah ini sudah aku amankan. Setelah gugatanku dikabulkan, kuputuskan untuk langsung kembali ke kampung halamanku saja. Aku tak mau lagi berada di sini. Tapi alasanku ingin mengajak Dimas liburan ke kampung. Karena aku akan kasih kejutan ke mereka. Setibanya di kampung, aku mencari calon pembeli rumah itu. Ya, rumah itu akan kujual saja. Kalau nanti Mas Rahmat akan meminta haknya, tentu akan aku berikan. Karena kami tidak punya perjanjian pranikah. Lagian rumah itu juga memang didapatkan setelah menikah dengan dia. Dia yang mencari, aku yang mengelola uang sehingga bisa punya rumah itu. Setelah berhari-hari, akhirnya dapat juga calon pembelinya. Dia tertarik karena memang rumah itu strategis, ditambah lagi kondisinya yang sangat bagus. Kami pun melakukan transaksi jual beli. Uang hasil penjualan rumah sudah aku terima. Sertifikat sudah berpindah tangan dan akan segera dibalik nama. Aku meminta divideokan ketika mengusir ibu dan juga Mas Rahmat dari rumah itu. Pasti mereka akan sangat terkejut karena tiba-tiba diusir dari rumah sendiri. Silakan Pak, Bu, keluar dari sini. Rumah ini sudah menjadi milik saya. Isi video itu. Maksudnya apa ini Pak? Kenapa kami diusir? Tanya Mas Rahmat. Rumah ini sudah dijual oleh Ibu Dinda. Jadi silakan kemasi semua barang kalian dan pergi dari sini. Rumah ini sudah menjadi rumah saya. Ini surat jual belinya sudah sah secara hukum. Mas Rahmat kepanikan. Pastilah, karena tiba-tiba diusir, tahun-tahunnya rumah dijual. Kurang ajar Dinda. Rutuknya di dalam video. Aku hanya bisa tertawa kecil melihat kehancurannya.
POV Rahmat dan ibunya. Dinda keterlaluan, Bu. Dia jual rumah ini secara diam-diam. Aku pokoknya harus minta hakku, Bu. Ucap Rahmat emosi. Ya haruslah Rahmat. Lagian kita mau tinggal di mana kalau nggak tinggal di rumah ini? Ucap ibunya. Ya di rumah ibu lah. Gimana lagi, Bu? Rumah ini udah dijual sama dia. Gak bisa. Rumah ibu... Ibunya Rahmat tidak bisa berkata lagi. Maksudnya apa, Bu? Kok nggak bisa? Tanya Rahmat bingung. Rumah ibu... Rahmat. Ibu menjawab dengan sangat gugup. Dia terlihat ketakutan. Kenapa, Bu, rumahnya? Rumah ibu masih ada, kan? Tanya Rahmat. Iya, Rahmat. Wanita tua itu semakin gugup menjawab pertanyaan anaknya. Cepat jawab, Bu. Geram Rahmat. Rahmat, rumah itu sudah diambil oleh bank karena ibu nggak bisa bayar hutang. Wanita itu mengatakannya dengan sangat takut. Dia hanya menunduk. Apa, Bu? Maksud ibu rumah itu sudah disita bank karena ibu nggak bisa bayar hutang? Ibu hutang untuk apa, Bu? Tanya Rahmat emosi. Rahmat, ibu kan punya teman sosialita. Malu ibu kalau nggak bisa bergaya seperti mereka. Jadi ibu hutang Bang Rahmat. Makanya ibu nggak bisa bayar. Kamu pasti juga nggak mau tahu kan soal itu. Ibu kan nggak punya uang Rahmat. Ibu malu kalau diejek sama teman-teman ibu. Makanya ibu hutang bank, tapi ibu nggak bisa bayar. Akhirnya rumah itu disita. Terus ibu tinggal dari rumah kamu dengan alasan ibu kangen sama kamu. Apa? Ibu keterlaluan. Ibu lebih keterlaluan daripada Dinda, Bu. Ibu ngelakuin ini cuma demi gaya. Kalau Dinda, mungkin dia begini karena marah sama aku. Sebab dia sudah tahu kalau aku selingkuh, Bu. Bahkan dia juga sudah ngajuin gugatan cerai, Bu. Ya, Rahmat sudah menerima surat gugatan dari pengadilan. Dia juga sudah tahu kalau Dinda mengetahui perselingkuhannya. Kamu jangan salahin ibu dong, Rahmat. Salahin tuh istri kamu. Wanita tua itu tetap saja tidak mau disalahkan. Padahal jelas-jelas salahnya tapi malah menyalahkan menantunya yang tidak salah. Udahlah Rahmat, pokoknya kamu harus berhasil meminta hasil penjualan rumah itu. Itu adalah harta gono gini kalian. Kamu harus dapat lebih banyak. Karena kan selama ini kamu yang cari uang. Meski Rahmat sudah sangat kecewa dengan ibunya, tapi saran ibunya ada benarnya juga. Karena itulah harapan dia sekarang. Di pengadilan, Rahmat meminta pembagian harta 80-20. Namun, pihak dari Dinda tidak mau menyerah begitu saja. Karena selama ini, dia juga berperan penting dalam mengatur uang, sehingga bisa memiliki rumah itu dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya tercapailah pembagian 50-50. Rumah itu laku 800 juta, sehingga masing-masing mendapatkan 400 juta. Dinda segera menyerahkan uang itu agar persidangan mereka cepat selesai. Ibu, berarti ibu dan ayah udah gak bisa sama-sama lagi ya? Tanya Dimas. Dinda menggeleng pelan. Gak apa-apa, Bu. Dimas lebih baik begini daripada ibu sama ayah tapi ibu gak bahagia selalu menangis, kata Dimas. Ya, anak itu sangat bijaksana meskipun masih kecil. Terima kasih ya sayang, kamu sudah mengerti bagaimana keadaan ibu, kata Dinda. Sekarang Dinda tidak berurusan lagi dengan Rahmat. Tapi meskipun begitu, dia tetap mengajarkan pada Dimas untuk menghormati ayah dan juga neneknya. Sekarang Dinda semakin menyala dengan kesuksesan. Bagaimana tidak, warisan dari orang tuanya saja sudah sangat banyak. Ditambah lagi harta gono gini yang dia dapatkan, bisa digunakan untuk membangun usaha. Dinda memutuskan untuk membuka warung sembako yang cukup besar. Kebetulan di kampungnya belum ada, dan warga di sana sangat membutuhkan sembako dengan harga yang terjangkau. Dalam 6 bulan saja, warung sembakonya sangat ramai, karena harga lebih murah, harga grosir. Untungnya juga, di kampung Dinda tidak banyak warung-warung kecil. Jadi pedagang besar seperti dia tidak merasa mematikan usaha warung-warung kecil. Ada sih, satu warung kecil di kampung Dinda, letaknya di ujung. Jadi sangat sulit sekali untuk diakses. Lagi pula, jarang juga buka.
paling 2 hari sekali. Karena yang punya lebih suka ke sawah daripada jualan. Dinda juga sudah meminta maaf pada yang punya warung. Takutnya aja nanti jadi persaingan kan, malah nggak baik hubungan antar tetangga. Dan sang pemilik warung memutuskan untuk menutup saja warungnya. Karena memang dia lebih suka ke sawah. Usaha Dinda semakin hari semakin maju. Dimas juga tumbuh lebih ceria. Rahmat sudah setahun tidak pernah menjenguk anaknya itu. Boro-boro ngasih nafkah, nanyain kabar aja enggak. Sementara, kabar Rahmat dan ibunya sekarang hidup dalam kesulitan. Uang harta gono gini yang didapatkan Rahmat bukannya untuk beli tempat tinggal, malah digunakan untuk menyewa rumah yang cukup besar. Tentu aja kan sewa rumah harus membayar setiap tahun dan harganya lumayan mahal. Sisa uangnya digunakan untuk pesta menikahi Widya, karena wanita itu nggak mau nikah kalau hanya sederhana, maunya menikah mewah. Hingga uang Rahmat pun habis. Gajinya setiap bulan juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena istri dan ibunya sangat pemalas dan boros. Rahmat yang bergaji 9.500.000 per bulan itu juga harus ngojek setelah pulang kerja, agar dapat uang tambahan. Dulu, badannya sangat bagus dan atletis, tapi sekarang badannya semakin kurus. Kulitnya juga kusam. Penampilannya nggak segegah dulu lah intinya. Ketika hidup bersama Dinda, dia benar-benar nggak terawat. Widya yang memang sejatinya adalah wanita nakal, tentu tidak bisa dong hidup susah dengan suami seperti Rahmat. Padahal baru setahun menikah dengan Widya, Rahmat sudah diselingkuhi berkali-kali tanpa sepengetahuan Rahmat. Ya Widya memang wanita nakal. Dia mau sama siapapun, yang penting bisa kasih dia uang. Tinggal tunggu waktunya aja lah. Rahmat ditinggalin sama Widya kalau dia udah bosan. Intinya kisah ini mengajarkan pada kita semua, bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki sekarang. Memang yang belum didapat itu terlihat lebih indah daripada apa yang kita punya. Tapi nanti kalau sudah kita dapatkan ya terlihat biasa saja. Dan bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Itulah mengapa pentingnya bersyukur. Karena kalau menuruti hawa nafsu, mau dunia dan sisinya juga nggak akan pernah cukup. Terima kasih ya Bunda sudah menyimak. Oh ya Bunda-Bunda, Jovi bercerita akan pindah jam tayang. Kalau biasanya malam, kita pindah di pagi hari ya Bunda. Sambil masak, sambil dengerin cerita JB yang baru. Jangan lupa kalau pagi, pantengin channel aku ya Bunda. Terima kasih. Ditunggu cerita-cerita berikutnya.